Selamat datang di podcast Jubi. Kembali lagi bersama saya Albert Tiomo. Pemirsa di rumah, topik kita kali ini adalah nasionalisme ganda orang Papua, identitas, perlawanan, dan ruang politik baru. Nah, untuk mendiskusikan tentang topik ini, saya telah mengundang dua narasumber. Yang pertama adalah Kakak Victor Yeimo, aktivis HAM dan figur penting dalam gerakan sipil Papua. Selamat pagi Kak Vic. Ya. Yang kedua adalah Kakak Markus Haluk, sekretaris eksekutif ULMWP yang banyak terlibat dalam diplomasi internasional. Selamat pagi Kak Markus. Selamat pagi. Apa kabar Kakak berdua? Baik. Puji Tuhan. Ya. Baik, pemirsa di rumah. Di tengah arus politik, sejarah panjang kekerasan dan dinamika identitas di Papua muncul istilah yang sering dibicarakan oleh para peneliti, aktivis maupun dari pihak gereja tentang nasionalisme ganda. Kondisi ketika seorang Papua hidup dalam dua versi atau dua dunia. Di satu sisi merasa sebagai bagian dari bangsa Papua dengan sejarah dan identitas yang khas, namun di sisi lain berada dalam struktur negara Indonesia yang membentuk keseharian politik dan administrasi mereka. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana orang Papua menegosiasikan dua identitas itu? Apa yang membentuk rasa kebangsaan Papua dan Indonesia hari ini? Dan ruang politik seperti apa yang ingin dibangun generasi Papua untuk masa depan mereka? Baik, melalui percakapan bersama dua narasumber ini saya berharap kita bisa dapat ruang politik yang baru dan lebih adil bagi kita semua melalui diskusi ini. Saya mulai langsung ke pertanyaan ya. Nanti terserah siapa yang bisa jawab duluan, apakah Kak Markus atau Kak Victor. Nah, pertanyaan pertama begini, tanggal 1 ini kan, tanggal 1 Desember besok ini kan biasa anak-anak yang punya nasionalisme Papua ini merayakan itu sebagai hari nasional orang Papua. Nah, tapi banyak kalangan pemerintah meyakini bahwa Papua sudah sah menjadi bagian dari Indonesia melalui PPRA 1969. Dari perspektif kakak berdua, apa dasar utama yang membuat orang Papua menolak legalitas itu? Terima kasih banyak. Salam One People, One Soul untuk kita semua. Wah. Ini pertanyaan yang selama ini disuarakan, tapi juga ditanyakan banyak pihak. Baik oleh rakyat bangsa Papua, para pemimpin Papua, tapi juga oleh pemerintah Indonesia di Indonesia maupun yang ada di Papua. Saya pikir bicara soal sejarah peristiwa 1 Desember itu merupakan proses panjang. Pertama dijelaskan dari sisi genealogis orang Papua. Dari sisi ini orang Papua punya hak secara turun-temurun, mereka ada di Papua. Dan mereka mempraktekkan kehidupan berbangsa dan bernegara di tiap-tiap wilayah suku bangsanya. Dan ketika bertemu dengan politik modern, lalu kemudian orang Papua dari berbagai suku ini kemudian bersatu membentuk nation, itu kebangsaan Papua. Yang konsensus pertama dilakukan pada 19 Oktober 61 melalui Kongres pertama yang menetapkan dasar-dasar kebangsaan Papua. Lagu, lambang, mata uang, nama bangsa. Dan setelah tetapkan itu, mereka mengirim surat kepada Ratu Juliana. Dan rencana plan awal itu tanggal 1 November. Memperkenalkan kepada publik bahwa bangsa ini siap merdeka, siap berdaulat. Tapi karena korespondensi restu dan terlambat, maka terjadi Desember. Nah, setelah proses itu terjadi,
kemudian diperkenalkan kepada dunia internasional bahwa bangsa Papua itu siap merdeka dan berdaulat. Nah, itu kemudian disampaikan pada 1 Desember 1961. Respon banyak muncul. Pertama oleh Presiden Soekarno, yang kemudian dia menyebut dalam tanda petik itu membubarkan negara boneka. Dia mengakui negara, tapi kemudian tambah kata boneka. Itu kami orang Papua memandang sebagai bentuk ungkapan rasisme kepada bangsa Papua. Jadi bagi kami proses ketika bicara soal nasionalisme Papua itu dari aspek genealogis, biologi, dan sejarah perjalanan bangsa Papua itu clear. Di saat itu orang Papua sudah disiapkan untuk memang berbangsa dan bernegara. Prosesnya bertahap. 10 tahun dari 51 sampai dengan 61 itu menyiapkan orang Papua dalam bidang skill, keterampilan. Jadi pertukangan, kesehatan, di mana-mana diberdayakan. Lalu kemudian gelombang berikut itu 10 tahun. Dari 61 sampai dengan 71 menyiapkan orang Papua supaya bisa berpemerintahan. Karena itu orang Papua disiapkan dalam bidang politik, pemerintahan, membentuk partai politik, lalu kemudian bentuk lagi, kemudian memperkenalkan dasar sampai dengan itu. Nah, untuk yang kedua ini, orang dikirim ke berbagai universitas di Leiden, di Pasifik, di Eropa, di mana-mana. Mereka ini disiapkan untuk kembali membangun negara Papua. Nah, proses itu kemudian mandek dengan trikora dan invasi sepihak. Ya. Lalu Indonesia menilai bahwa integrasi yang mereka lakukan itu sudah final. Apa argumen Anda untuk argumen Kakak Markus untuk menjelaskan soal itu? Itu sampai dengan saat karena resolusi 2504 itu dicatat. Karena dalam perdebatan di Majelis Umum PBB itu terbagi dalam dua kubu. Nah, dua kubu, pertama kubu Indonesia, Malaysia, Muang Thai, satu kubu yang memaksa supaya PPRA yang dibuat dengan cara Indonesia, sistem perwakilan. Lalu kubu kedua itu Belanda, Belgia, ada 3 negara yang menyatakan PPRA tidak sah dan tolak. Ketiga dua kubu ini terjadi perdebatan, muncul kubu ketiga, negara-negara Barsafil di Afrika, yang mengatakan Indonesia new koloni, Belanda itu koloni lama. Kamu sama-sama koloni. Nah, jadi kamu stop berkelahi. Bangsa ini diberikan hak untuk menentukan nasib sendiri. Referendum ulang. Nah, itu tawaran negara-negara Barsafil muncul. Karena situasi demikian, tidak menyetujui, mengesahkan hasil resolusinya. Hanya dicatat saja bahwa telah dilaksanakan PPRA dengan cara Indonesia. Nah, dan tidak ditetapkan, tidak disahkan dengan sekian negara, tidak. Hanya tentang resolusi ini, kemudian masing-masing negara memberi pendapat. Jadi tidak ditetapkan. Lalu kemudian resolusi ini poin berikut mengatakan memberi kewajiban kepada PBB melalui Bank Asia membangun Papua. Dan itu yang dana ini yang kemudian digunakan oleh di era Presiden Soeharto itu mendatangkan transmigrasi sebanyak-banyaknya di berbagai tempat di tanah Papua. Lalu pembangunan ini yang kemudian diklaim oleh Presiden Soeharto selama 30 sekian tahun mengelabui dunia bahwa dia sedang membangun Papua. Nah, kemudian terbongkar. Ternyata ini semua ini tidak benar. Lalu terjadi krisis moneter. Itu juga salah satu penyebabnya terjadi kebohongan kepada publik, kepada PBB bahwa dana yang untuk pembangunan Papua melalui Bank Asia itu digunakan untuk pengiriman transmigrasi ke Papua secara besar-besaran. Lalu pembangunan transmigrasi yang diklaim sebagai pembangunan Papua. Baik, sebelum saya ke Kak Fik, pertanyaan terakhir buat Kakak Markus di tahap pertama ini. Apa bukti yang menunjukkan bahwa orang Papua secara kolektif menginginkan pilihan politik yang berbeda? Ya, pertama dalam seluruh proses perjalanan mempertahankan apa yang tadi disebutkan membangun negara Papua, kebangsaan Papua yang telah ditetapkan 1 Desember
atau 19 Oktober 61, perlawanan demi perlawanan orang Papua lakukan melalui angkat senjata. 1965 orang Papua angkat senjata. Lalu kemudian dengan musik, tampilnya Black Brothers, tampilnya Mambesak, dan terus. Juga kemudian aksi demonstrasi, pengibaran bendera, dari waktu ke waktu terus terjadi. Lalu kemudian dengan seni pengungsian besar-besaran, dari gelombang pertama 61 sampai dengan 63. Kemudian 6 dengan 65, 65 sampai dengan 69, 69 sampai dengan 77, 77 sampai 84, terus bergelombang-gelombang sampai dengan saat ini. Nah, di mana saat ini misalnya warga West Papua yang ada di Pegunungan Bintang misalnya, mereka mengungsi ke Papua Nugini, sehingga beberapa waktu ini wakil pemimpin oposisi dia mempertanyakan itu kepada Perdana Menteri Papua Nugini. Apa yang kau lihat tentang saudara-saudaramu? Ini kami bangsa Papua. Bangsa Papua dalam dua pemerintahan. Kau pikir apa? West Papua itu garda terdepan, bagian dari Papua Nugini. Nah, itu. Nah, lalu kemudian bagaimana ada pengungsi di berbagai tempat. Jumlahnya 103.000. Ini yang terbaru dalam konflik 6 tahun terakhir ini. Belum yang berbagai gelombang pengungsian yang terus terjadi. Jadi ini semua perlihatkan bahwa masalah Papua belum selesai. Semangat nasionalisme Papua dan harapan dan perjuangan orang Papua untuk memiliki sebuah negara yang merdeka dan berdaulat itu tidak selesai. Dan terus dilakukan. Dan itu bergelombang-gelombang. Dengan cara yang beradab maupun dengan cara yang kasar demi membela harga diri. Baik, ini menarik. Pak Victor, ya di tengah rakyat sedang berjuang untuk itu, ya militer pemerintah Indonesia juga tidak tinggal diam. Mereka terus kerahkan pasukan militer dan menguasai sebagian besar wilayah di Papua, termasuk di pegunungan yang kemudian menyebabkan pengungsian besar-besaran. Nah, pemerintah sering mengatakan bahwa operasi keamanan dilakukan itu untuk menindak kelompok bersenjata. Ya, mereka punya alasan karena ada kelompok bersenjata. Itu untuk alasan keamanan. Nah, menurut Pak Fik, apakah masyarakat sipil tetap terdampak dari kegiatan itu, dari aksi militer yang dilakukan itu? Ya, terima kasih Jubi untuk kesekian kalinya. Ya, ini topik yang sangat menarik sekali ketika kita mengulas tentang nasionalisme ganda ya. Pertanyaannya sangat bagus, tapi ketika kita mau jawab pertanyaan yang tadi, kita mesti melihat dulu apa motivasi operasi militer itu terjadi. Kalau kita tarik ke belakang, nanti kita akan bicara lagi soal dua nasionalisme ganda tadi itu. Nasionalisme pertama orang Papua itu adalah nasionalisme identitas yang berangkat dari identitas penderitaan kolektif, identitas bersama, identitas kebangsaannya sendiri, punya sejarah masa lalu yang ini, tapi juga memiliki cita-cita kedepannya sendiri untuk merdeka sebagai sebuah bangsa. Nah, tadi kita kasih tahu bertepatan dengan 64 tahun manifesto politik kemerdekaan Papua 1 Desember 1961, ketika orang Papua melahirkan itu dasar-dasar atau simbol daripada nation, bangsa itu, identitas kebangsaannya itu. Di sini kita sudah melihat bahwa 2 minggu setelah itu Indonesia melalui Soekarno Trikora itu dikumandangkan dan mobilisasi di Papua dan rebut di Papua. Dan kalau kita lihat hari ini, itu saya mau bilang bahwa itu pola kelanjutan dari maklumat Trikora yang dikumandangkan oleh Soekarno, mobilisasi Papua dan ambil alih Papua. Dengan cara menghancurkan negara boneka katanya, dalam tanda kutip. Negara bangsa yang sedang dibangun oleh orang Papua. Gitu. Nah, jadi kalau kita bicara situasi hari ini, itu sudah harus kita dengan tegas kasih tahu bahwa ini adalah operasi penaklukan sebuah bangsa yang mau merdeka. Gitu. Ini operasi penaklukan sebuah bangsa. Walaupun pemerintah Indonesia menganggap bahwa ini untuk menjaga stabilitas keamanan. Tadi nasionalisme, ada 2 nasionalisme tadi. Ketika orang Papua dengan semangat 1 Desember 1961, embrio negara sudah mulai terbentuk. Ini pembentukan nation state.
bagian dari proses dekolonisasi yang belum selesai di Pasifik. Orang Papua mulai melakukan itu, proses itu, tapi Indonesia tidak mau. Nah, proses mobilisasi besar-besaran di Papua itu dalam rangka itu menaklukkan orang Papua, tapi juga yang dalam tadi ini dalam rangka represi nasionalisme orang Papua terhadap orang Papua dengan nasionalisme penjajah. Nah, saya mau kasih tahu bahwa nasionalisme ganda orang Papua hari ini itu antara nasionalisme identitas politik orang Papua dan nasionalisme administratif kolonial penjajah. Nah, operasi penaklukan pendudukan militer di mana-mana, kan kita mau bilang di mana-mana lah praktik pendudukan atau ya praktik pendudukan kolonialisme di seluruhnya. Kalau kita mau lihat itu jelas penaklukannya melalui birokrasi, pendudukan militer, pendudukan settler kolonialisme atau pendudukan non pendatang di Papua. Tapi yang alat yang paling digunakan itu alat represinya, alat yang dimajukan adalah TNI untuk mengambil alih Papua. Dan kita melihat ini sebagai salah satu represi nasionalisme yang dipaksakan terhadap orang Papua, atau tidak double kolonialisme atau double consciousness yang oleh apa itu, kalau kita mau lebih ke teoritis ke web itu dia bilang bahwa ada istilah double kolonialisme, itu artinya bahwa status bangsa yang terjajah itu dipaksakan untuk menerima nasionalisme penjajah, tetapi bangsa yang terjajah dia tidak akan pernah lupa dari pengingatan kolektifnya itu, ingatan kolektifnya, identitasnya. Dan ketika dalam prakteknya ada mobilisasi militer, ada pembunuhan di mana-mana, ada operasi militer di mana-mana, itu justru mengembangkan mempertebal nasionalisme kebangsaan dari wilayah yang dijajah itu. Dan itu di mana-mana pun terjadi itu. Ya, tapi pemerintah Indonesia selalu mengatakan bahwa mereka ingin memperbaiki masa lalu dengan kemudian hadir otonomi khusus sampai dana triliunan rupiah turun dan buat pemekaran pejabat di mana-mana. Nah, mengapa hal-hal seperti ini tidak dianggap sebagai perhatian negara? Itu represi ideologi yang dilakukan oleh Indonesia. Tapi represi ideologi pembangunanisme, ilusi-ilusi pembangunan, narasi-narasi kesejahteraan itu wajar. Dan penjajahan modern hari ini itu bukan senjata tetapi represi ideologi. Ekonomi pendekatan militer, dengan militer sudah bukan lagi dua fungsi tapi sudah multifungsi. Mulai mengambil alih fungsi-fungsi sipil, mulai ambil alih di mana-mana dalam rangka memenangkan hati orang Papua. Karena Indonesia tahu dari dulu sampai hari ini orang Papua tidak bisa dijinakan oleh semua hal begitu. Nah, kita kan selalu, saya pikir kita sepakat semua bahwa nasionalisme itu bukan soal pembangunan. Bukan seberapa besar kok. Itu tidak sebanding dengan berapa banyak yang kau sudah ambil dari Papua. Tidak sebanding dengan itu. Kalau kita membanding-bandingkan soal itu, Indonesia tidak bisa hitung berapa banyak yang dikuras dari Papua itu. Itu tidak bisa dipaksakan. Jadi kita dipaksa dengan nasionalisme atau ideologi pembangunanisme yang ditawarkan oleh Indonesia. Dan itu tadi itu ada dalam rangka orang Papua itu, dan banyak orang Papua kalau hari ini saya kasih tahu bahwa nasionalisme apa itu represi militer ada, ekonomi ada, tapi birokratis. Tadi pemekaran di mana-mana dibuat itu dalam rangka membuat orang Papua masuk di dalam birokratis, hidup dalam sistem yang ini, lalu muncul kesadaran palsu atau false consciousness. Kesadaran palsu itu yang kita sebut sebagai nasionalisme ganda. Baik, Kakak Markus, ini menarik. Jadi walaupun semua sudah pemerintah lakukan, otonomi khusus, pemekaran, kasih uang yang banyak, tapi gerakan terhadap Papua Merdeka ini kelihatannya justru meningkat dari waktu ke waktu. Apa yang menyebabkan? Ya, pertama kembali kepada nasionalisme orang Papua sendiri. Itu bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa, tapi memang kami bangsa. Yang dari waktu ke waktu kami ini manusia yang tidak bisa dianggap bukan manusia itu. Nah, yang kedua dari memori kolektif, memori personis yang panjang. Penderitaan bangsa ini telah mengakibatkan begitu panjang, telah mengakibatkan tiga dampak yang besar sekali. Orang Papua sedang menuju kepada ancaman slow motion genosida. Kedua, orang Papua sedang menuju kepada slow motion
etnosida, bukan hanya manusianya, tapi kemudian juga budayanya, bahasanya, identitasnya dihancurkan. Yang berikut adalah bagaimana orang Papua punya eksistensi alamnya ini hancur. Jadi ekosida yang hancur-hancuran terjadi di ini. Yang berikut dari pengalaman, pemahaman, apa yang mereka dengar, apa yang mereka saksikan ini, itu membangkitkan. Jadi semakin represif, semakin berbagai kebijakan tanpa kompromi, tanpa memandang orang Papua sebagai manusia, terus pemerintah Indonesia lakukan, resistensi itu membakar semangat nasionalis Papua untuk terus lawan. Nah, lawannya ini banyak ragam cara. Lawan dengan angkat senjata, lawan dengan angkat pena, senjatanya dengan pena, lawan dengan angkat senjata dengan musik, lagu-lagu, lawan dengan angkat senjata dengan doa-doa, ratapan, tangisan. Ini semua terus dilakukan. Ini semua merasuki dan menjiwai generasi muda orang Papua. Yang ada sebagai mahasiswa, yang ada sebagai pelajar, tapi juga yang sudah bekerja di mana-mana sebagai apa? Di masing-masing tempat. Baik orang Papua yang ada di Papua, yang ada di luar negeri, tapi juga yang ada di yang hari ini angkat senjata. Jadi itu nasionalisme perlawanan yang kolektif. Bagaimana kami sedang ini. Lebih baik kami terus berjuang supaya ada masa depan daripada di daerah bersama Indonesia dan kami musnah, kami hilang. Dan itu yang terjadi kan. Kebijakan pemekaran otonomi ini semua dalam menggradasi orang Papua. Dalam konteks ini, apa yang dibuat dengan pemekaran, otsus, semua kebijakan ini, itu politik by time, politik membeli waktu. Bagaimana dengan kebijakan ini orang Papua terlena, tapi di waktu yang sama merencanakan supaya orang-orang Papua ini kemudian akan mati dengan senyum. Di saat ini dari politik by time ini kita bisa lihat bagaimana operasi kepada generasi muda, narkoba, operasi miras, operasi HIV/AIDS, semua ini kepada anak-anak muda. Dan itu sengaja secara sistematis dilakukan. Beberapa waktu lalu ada sosialisasi tentang narkoba. Dan salah satu lurah di kota Jayapura dia mengatakan, bangsa Papua ini sedang terancam, musnah. Dan cara yang bagaimana bisa lakukan itu harus kembali kepada pengenalan jati diri sebagai orang Papua, itu penting. Baik kakak. Sebagian orang Papua kan merasa seperti kakak bilang tadi sebagai bangsa Papua. Tapi tapi secara administratif ini kita berada dalam administrasi sebagai warga negara Indonesia. Kira-kira apa yang membuat itu? Dan apa yang dasar pemikirannya itu apa? Ya, ini dalam konteks Papua tadi itu, ini kelompok yang satu kelompok. Dari 3 kelompok yang sedang berjuang sebagai orang Papua yang menentukan sendiri. Orang Papua yang sipil, yang hari ini punya KTP, punya paspor Garuda, Indonesia. Tapi orang Papua yang tidak punya KTP, paspor Indonesia, tapi dia orang Papua yang sedang berjuang, mereka yang mengungsi. Nah, terus orang Papua yang hari ini angkat senjata, dia tidak butuh KTP, dia tidak butuh paspor, ini tanah negeri saya. Nah, kelompok yang ketiga ini yang masalahnya di situ. Nah, harus administrasinya terikat dengan pemerintah Indonesia. Bukan salah mereka, tapi mereka ini ada datang ke sini. Nah, jadi ya sudah, kok ada di sini, terpaksa dalam situasi itu administrasi pemerintahan Indonesia mereka terpaksa mengurus itu. Ini kelompok yang ketiga dari 3 kelompok besar Papua yang sedang berjuang untuk nasionalis Papua itu. Pak Victor ada mau tambahkan? Ya, jadi sebenarnya bicara soal nation feeling ya, itu setiap orang memiliki pilihannya masing-masing. Apakah mereka mau hari ini mau bilang NKRI harga mati atau memilih bersama dengan NKRI, bahkan ada orang Indonesia juga bisa bilang bahwa itu. Jadi nasionalisme dalam konseptualnya itu tidak dibatasi hanya oleh identitas atau wilayah geografi, tetapi imagine community, itu imajinasi tentang bangsa itu. Apalagi sekarang nasionalisme dekolonisasi itu berbeda dulu dengan sekarang. Nasionalisme sekarang lebih kepada nasionalisme yang digerakkan oleh imajinasi, misalnya dengan ada yang lebih maju lagi soal nasionalisme digital, misalnya orang lebih ke situ. Nah, tetapi kalau kita melihat dalam kasus Papua hari ini,
tadi kembali ke nasionalisme ganda tadi. Kenapa orang Papua hari ini itu bicarain ke harga mati? Karena ada kekerasan simbolik tadi. Kekerasan simbolik itu dipaksakan oleh negara untuk aku kalau tidak ikut upacara bendera setiap pagi, kau bukan, kalau setiap 17 Agustus kalau kau tidak kibarkan bendera merah putih, kau tidak cinta NKRI gitu. Bahkan hari ini, apakah kita bilang itu nasionalisme ketika orang Papua mencari jati diri atau panggung kedudukannya, dia harus setengah mati tunduk dan berupaya menjadi orang Indonesia lalu untuk mendapatkan segala hal begitu. Tetapi walaupun dia sudah setengah mati segala hal ditunjukkan berbuat baik, itu yang kalau dalam bahasa Frantz Fanon bilang itu black skin white mask gitu. Dia orang Papua, jati diri Papua, tapi dia coba menyembunyikan dia identitasnya supaya dia mencari nilai diri, mencari kehidupan di dalam Indonesia dengan cara berpura-pura menjadi Indonesia begitu. Berpura-pura menggunakan topeng nasionalisme Indonesia agar supaya dia mendapatkan harga diri di situ, nilai diri di situ, diakui oleh Jakarta. Walaupun usaha itu dilakukan oleh orang Papua, tetap saja akan dianggap sebagai monyet. Stigma itu akan tetap ada. Jadi Jakarta terus menjadikan ini sebagai komoditi politik misalnya. Kalau ada representasi orang kulit hitam di Jakarta, ini hanya hiasan supaya orang anggap bahwa ini komodifikasi rasial namanya ini. Penjajah yang menggunakan kulit hitam untuk menjadikan hanya sebagai bahan representasinya, seakan-akan supaya ini Bhinneka Tunggal Ika. Bukan karena kualitas dia. Bayangkan kalau ke luar negeri misalnya ada orang kulit hitam dipakai dalam isu-isu yang sensitif, misalnya isu HAM, atau hadir di sidang umum PBB, dia akan menggunakan orang kulit hitam di situ. Untuk kasih tahu bahwa orang Papua setuju bersama-sama. Jadi ini kalau dalam konteks teori ini kekerasan simbolik. Jadi nasionalisme simbolik ini, jadi hari ini kalau kita lihat orang Papua harus bekerja di birokrasi. Nah, itulah tadi kita lihat nasionalisme birokratis, itu nasionalisme administratif. Siapa yang buat? Ini kolam-kolam penindasan yang sudah dibuat, DOP dibuat, transmigrasi dibuat. Nah memang prakteknya begitu, membuat orang terjajah itu sibuk di dalam aktivitas kolonial sehingga melupakan semua sendi-sendi sektor-sektor penting, dilupakan. Kita mau bilang hari ini contoh di Kanaki. Kanaki, Prancis kurang apa? Begitu. Prancis bangun itu pendidikan kesehatan yang luar biasa, menyekolahkan semua anak-anak sana. Luar biasa sekali. Prancis beranggapan bahwa nasionalisme itu bisa dirubah begitu, dengan cara memberikan segala hal yang dibutuhkan oleh orang Prancis dibangun. Begitu. Tetapi dari sisi yang lain dia tahu, Prancis tahu juga bahwa ketika referendum terjadi, orang asli tidak akan melupakan dia punya ikatan kolektif identitasnya. Sehingga cara satu-satunya dia lakukan settler kolonialisme, mendatangkan banyak sekali orang Prancis pendatang untuk menguasai. Sehingga kalau plebiscit terakhir, referendum terakhir kita lihat, mulai dari yang pertama itu karena mereka merasa bahwa kemerdekaan itu soal, ada propaganda bahwa kemerdekaan itu, isi kemerdekaan itu soal bagaimana orang kualitas hidup diperbaiki, pendidikan bagus, itu sudah merdeka. Nah, sehingga banyak orang Prancis yang memilih untuk ada di dalam itu. Memilih untuk mayoritas, bukan mayoritas, sekitar 70% memilih di dalam. Nah, sebelumnya, tapi terakhir punya, itu justru mulai kesadaran nasional ini ketika mereka mulai sadar, ternyata kami dibangun segala-galanya, tetapi kok kami jadi minoritas, begitu. Jadi sensus penduduk yang di situ, apalagi ada aturan baru yang memungkinkan bahwa pendatang yang baru yang berada 10 tahun, paling lama 10 tahun, itu berhak memilih, misalnya. Itu akhirnya menghilangkan suara daripada orang asli di situ. Mereka jadi minoritas. Dari situ baru mereka kaget, wah kami sudah dikuasai di mana-mana, kami habis segini. Kami pikir mereka datang dengan pembangunan. Pola yang sama yang dilakukan oleh Indonesia hari ini di Papua. Begitu. Ini soal identitas, bagaimana kita selamatkan kami punya bangsa. Ya. Baik, saya ke Markus. Markus melihat, saya tanya ke Kakak Markus sebagai sekretaris eksekutif ULMP ya, ULMWP. Kita akan lihat persoalan di mana-mana ini. Hutan mau dibabat habis, tambang sudah mulai merajalela, terus pengungsi sudah banyak, orang banyak yang korban karena militer. Dari kacamata ULMWP seperti apa melihat situasi begini dan apa yang sudah dilakukan? Ya,
Terima kasih. Jadi dalam konteks itu pertama kami sebagai ULMP bahwa bangsa Papua ini bagian dari Melanesia. Kami tidak bisa terpisahkan dari Melanesia. Dan itu perjuangan setelah ULMP berdiri tanggal 6 Desember 2014, bulan Juni 2015 kami masuk sebagai observer di MSK. Itu perlihatkan bahwa selama 50 tahun perjalanan bangsa Papua dalam pendudukan Indonesia, itu kami akan hancur dan musnah. Jadi kami kembali ke rumah Melanesia. Bersama Melanesia kami akan berjuang untuk menentukan sendiri. Dan dalam konteks itu keluarga besar Melanesia menyambut kami dengan pelukan yang hangat. Dan hari ini kami sebagai observer ada di sana. Nah, dalam membangun perjuangan itu kemudian kami ULMP coba dorong, oke, ini bagaimana membagi peran masalah Papua itu kembali yang tadi. Oke, dari sisi proses sejarah resolusi 2504 itu ada masalah. Dan Sekjen PBB waktu itu Ban Ki-moon di Auckland 2012 dia mengatakan masalah Papua harus kembali ke dekolonisasi. Nah, maka bagaimana ULMP untuk membawa masalah Papua ke PBB. Nah, saya pikir itulah kemudian selama hampir 11 tahun ini atau 3 tahun pertama setelah ULMP ada, kami lakukan lobby diplomasi di Melanesia, Polinesia, Mikronesia, lalu kemudian merembah sampai dengan di Afrika, Karibian, dan dorong sampai dengan beberapa kali negara anggota PBB menyuarakan masalah Papua dalam debat PBB di New York pada 2015, 16, 17, 18 dan seterusnya itu. Jadi dari Tapi Kakak Markus, kenapa pemerintah Indonesia tidak menganggap ULMWP ini sebagai representasi dari seluruh orang Papua? ya memang itu kan tabiat kolonialisme di mana-mana. Dia tidak pernah akan akui. Nah, jadi sampai dengan itu tantangan untuk kami. Pada waktunya harus diakui. Nah, jadi belajar dari sejarah bangsa Papua, memang setiap organisasi representasi bangsa Papua yang lahir itu Indonesia selalu hancurkan, bunuh pemimpinnya. Gitu. Terakhir kalau kita lihat sampai dengan di Kongres Papua II, pemimpinnya dibunuh. Padahal Kongres Papua II ini dibiayai, direstui oleh Presiden Gus Dur, dikasih dana. Tapi kemudian ketika hasilnya lahir dan mereka menempuh jalan perjuangan Papua dengan damai, dialog sebagai jalannya untuk menyelesaikan masalah Papua, yang terjadi itu represi. Militer dikedepankan dalam sunyi dan senyap, menculik oleh Kopassus pada 10 November 2001 Pak Tesio Eloi ketua PDP. Lalu melis 10 tokoh Papua dan terus itu terjadi. Dan dari waktu ke waktu setiap pejuang Papua atau organisasi Papua ini didirikan sebagai representasi bangsa Papua untuk berhadapan dengan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak pernah melihat, menjaga itu sebagai entitas yang perlu dijaga untuk membicarakan tentang persoalan nasionalisme ganda atau tentang persoalan hakiki di Papua. Dia tidak pernah menjaga itu. Dia tidak belajar dari apa yang Soekarno dan Muhammad Hatta alami dari Belanda. Nah, Soekarno dijaga, dirawat, supaya kalau ada masalah di Indonesia harus bicara dengan pemimpin, yaitu Soekarno. Nah, itu dilakukan. Sementara apa yang Soekarno, Soeharto, sampai dengan hari ini Prabowo lakukan kepada bangsa Papua, yang dia pikir itu bagaimana enyakan, musnahkan pemimpin organisasi perlawanan bangsa Papua. Nah, itu dia lakukan. Nah, jadi ini praktek kolonialisme yang terbudaya di mana-mana, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di berbagai negara. Itu kita belajar itu. Ada cerita atau ada kisah yang bisa Anda, Kakak Markus, ceritakan supaya peran ULMWP itu betul-betul terlihat nyata begitu, supaya orang bisa percaya, wah ini betul-betul bukan kosong begitu. Oke, silakan, ada pengalaman cerita menarik. Ya, pertama kalau batasi sejarah ULMWP lahir dan sampai dengan di pengalaman regional internasional itu dukungan negara-negara terhadap persoalan Papua itu naik, meningkat. Hari ini misalnya di meja Melanesia
kami biasa duduk semeja dengan Indonesia dan negara-negara Melanesia. Duduk berbicara tentang ragam masalah, termasuk masalah Papua. ULMP ada, pemerintah Indonesia ada, dan kita bicara. ULMP selalu bilang, kami bangsa Papua yang sedang berjuang untuk menentukan nasib sendiri, mewakili West Papua. Pemerintah Indonesia klaim mewakili 11 juta penduduk rakyat Melanesia di Indonesia, 5 provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan NTT, lalu kemudian telah memberikan otonomi khusus. Dialog negosiasi tentang masalah krusial ini terus terjadi di Melanesia, tapi juga di Papua. Bagaimana dukungan masif selama ULMP ada itu. Anda bisa bayangkan saat itu sampai dengan saat ini di mana rakyat Papua ribuan mobilisasi diri, dan dalam kepemimpinan pertama waktu itu kami bagi tugas. Tuan Victor ini bagaimana menggerakkan rakyat Papua. Saya menyiapkan materi lobby diplomasi, dan kemudian Tuan Sam Awam itu menyiapkan tari panggung dan konsolidasi dengan kelompok berbagai kelompok di nasional Indonesia. Nah, bagaimana rakyat itu bergerak bangkit berdiri bahwa kami bagian dari orang Papua yang sedang berjuang untuk menentukan sendiri, dan ULMP itu kami punya. Teriakan Papua Merdeka bergema di Makobrimob. Ribuan orang siap bergerak. Nah, dan kebangkitan ini terus terjadi sampai dengan saat ini. Di situasi ini, saya pikir dengan kepemimpinan ULMP yang hari ini ada di sini, kepemimpinan kalau selama ini Indonesia selalu bilang ULMP itu outside. Kami hari ini katakan kami ada di West Papua. Ini negeri kami, ini tanah air kami. Kami ada di sini. Mana Setabuni ada di Jayapura, ada di Papua. Marco Salu ada di Jayapura, ada di Papua. Kami ada di sini. Kami bukan lagi ada di Oxford, bukan lagi ada di Canberra, bukan lagi ada di New York atau di Amerika. ULMP ada di Papua. Kami ada di sini. Kami tidak akan lari kemana-mana. Ini tanah kami, ini negeri kami. Dan kami berdiri, ULMP berdiri untuk memperjuangkan hak menentukan sendiri. Dan kami ada di sini, dan kami akan berjuang itu. Nah, saya pikir proses ini menyadarkan banyak pihak, rakyat juga, tapi juga kepada kolonial Indonesia untuk lihat bahwa oke, ini ULMP ada, dan bagaimana menyelesaikan masalah. Tidak bisa dengan menambah batalion baru, Kodam baru, Polda baru, lalu kemudian operasi militer. Itu cara-cara basi yang mereka harus belajar dari Timor Leste. Pemerintah harus belajar dari Aceh. Seperti juga kita lihat di berbagai negara, cara yang sama Amerika coba waktu itu pakai di negara-negara Timur Tengah, tidak berhasil semua. Nah, jadi saya pikir cara-cara yang beradab, bermartabat, itu harus ditempuh, dilakukan. Terus kakak ada anggapan, mungkin Pak Victor juga bisa tambah, ada anggapan, ada kritik bahwa gerakan Papua ini tidak bersatu, OPM juga terfragmentasi begitu. Bagaimana kakak bertanggapan soal ini? Mungkin Pak Victor juga bisa tambah. Ya, saya pikir kembali kepada tidak bersatunya itu siapa yang ngomong. Saya pikir belajar dari pengalaman kita panjang, itu kita terus bergerak bagaimana bersatu dan merekonsiliasikan diri. Nah, dalam konteks ini sebagaimana tadi saya sampaikan, pemerintah Indonesia tidak pernah melihat setiap organisasi yang bangsa Papua bangun itu sebagai partner untuk bicara, partner yang perlu dilindungi, dijaga untuk bicara tentang masa depannya. Tidak, tapi yang ada di pikiran dia itu bagaimana hancurkan itu. Bagaimana itu musnahkan apa yang orang Papua punya. Nah, jadi kalau hari ini pemerintah Indonesia bilang tidak bersatu, itu pertanyaan yang sama yang pernah disampaikan oleh Presiden SBY kepada salah satu pemimpin Melanesia 2013 di Bali. Dia sampaikan pertanyaan yang sama, orang Papua belum bersatu. Saya minta you bisa fasilitasi untuk orang Papua bertemu kah? Dan hasil dari itu ULMP ada. Terus ULMP ada. Apa yang Jokowi buat? Apa yang Prabowo buat? Mereka keluarkan miliaran bahkan triliunan untuk operasi menghancurkan ULMP di Melanesia, di Pasifik, di internasional. Lalu terus pakai cara-cara yang tidak beradab. Saya pikir ini yang belajar dari pengalaman di Timor Leste, pengalaman dari Aceh. Pemerintah Indonesia harus bertobat dan sadar. Cara-cara itu tidak akan menyelesaikan masalah Papua. Tidak akan membunuh nasionalisme bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri. Pak Fik, kalau terakhir saya lanjut ke pertanyaan berikut ya.
Kalau pemerintah ingin berdialog, pemerintah Indonesia ingin berdialog, dengan siapa mereka harus berdialog? Menurut kakak? Ya, orang Papua itu kalau didefinisikan lalu diklasifikasi itu terbagi dalam 3 kelompok perjuangan bangsa Papua. Orang Papua yang sedang berjuang di Papua, dia ada KTP, paspor, Garuda, tapi berjuang untuk merdeka. Kedua itu orang Papua yang ada di luar negeri. Mereka mengungsi, mereka minta suaka. Mereka ini juga sedang berjuang untuk menentukan nasib sendiri. Orang Papua yang berikut adalah ketiga adalah kelompok orang Papua yang ada di hutan. Yang hari ini angkat senjata, TPNPB memimpin itu sedang terjadi ini. Nah, 3 kelompok ini kemudian kita bersatu di Vanuatu, deklarasi Saralana. Dan 3 kelompok ini bersatu atas dukungan, atas harapan, doa dari 3 pihak juga. Pertama, orang Papua di Papua. Ada kelompok rekonsiliasi yang dorong. Orang Papua harus rekonsiliasi, kita harus bersatu. Banyak pemimpin, banyak presiden. Bagaimana kamu harus bersatu? Karena rakyat Papua terus dikejar, terus dibunuh, dan terus mati. Nah, kelompok ini dimotori oleh Sam Awom, oleh Chris Dogopia dan teman-temannya dari berbagai organisasi mendorong itu. Nah, lalu kemudian di luar negeri, solidaritas pemimpin Melanesia dalam komunike mereka di New Caledonia, terus kemudian di Mosby, Papua New Guinea pada 25 Juni 2014. Mereka minta kalian unite, kalian perlu bersatu. Itu dalam Special Leader Summit Melanesia SPD Group di Papua New Guinea. Mereka minta. Juga solidaritas nasional minta. Yang ketiga, oleh pemerintah Indonesia. Ketiga, JDP yang dimotori oleh Neles Tebai, Pastor Neles Tebai dengan tim mendorong dialog, dia bilang, saya mau dialog dengan siapa? Kamu harus bersatu. 3 harapan ini kemudian terjadi rekonsiliasi dan persatuan yang dimediasi oleh pemerintah Vanuatu dan Dewan Gereja Pasifik di Vanuatu. Selama 1 minggu, orang Papua di Papua, orang Papua di luar negeri, dan orang Papua yang hari ini angkat senjata, semua waktu itu hadir. Saya bersama Tuan Victor, kami hadir. Dan semua hadir di situ dan menyatakan kami bersatu dalam ULMP. Nah, setelah kami bersatu di ULMP, apa yang terjadi? Proses tentang masalah-masalah Papua ini sedang kita bicarakan, sedang didialogkan di dalam pertemuan MSK. Indonesia tidak mau mengakui itu sebagai sebuah proses tentang penyelesaian masalah Papua. Dia terus menghindar. Lalu kemudian membangun narasi seakan-akan orang Papua belum bersatu. Malahan yang ada ini dia membiayai supaya hancur dengan membentuk kongres tandingan atau kongres pemerintah sementara. Itu operasi intelijen yang membiayai itu supaya kemudian ULMP tidak bersatu. Nah, bagaimana kehadiran ULMP sebagai wadah representatif bangsa Papua ini itu bukan dilihat sebagai suatu bentuk yang diapresiasi dan masalah Papua selama 60 hari ini sampai 64 tahun ini dibicarakan, bukan. Yang ada di pemikiran Indonesia adalah hancurkan supaya pendudukan masif itu terjadi. Baik dengan pendudukan untuk kepentingan investasi ekonomi, tapi juga kepentingan lain bisa duduki Papua. Ini yang sedang terjadi dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Baik, kalau Pak Victor ditambah lagi, kalau Pak Victor lihat posisi MRP, terus itu kelompok Otsus yang dibentuk, percepatan Otsus, apakah itu ya menurut pemerintah Indonesia bilang itu representasi orang Papua? Kalau Pak Victor lihatnya seperti apa? Bukan representasi kolonial. Jadi boneka yang dipasang, jadi yang tadi ada komodifikasi identitas orang Papua sebagai representasi yang dianggap bisa menjadi juru bicara dari narasi-narasi Jakarta itu. Sehingga kalau kita melihat hari ini, MRP yang hari ini berbeda dengan MRP awal, semangat awal. MRP yang hari ini itu sudah melalui seleksi yang ketat oleh BIN itu, Badan Intelijen Negara,
yang memungkinkan orang-orang terpilih itu betul-betul harus di screening dan itu betul-betul adalah orang-orang pilihan Jakarta. Bukan saja MRP tapi hampir semua kursi-kursi politik di Papua. Dan itu salah satu perpanjangan dari yang tadi kita bilang bahwa bagaimana pecah belah orang Papua, hancurkan semua eksistensi orang Papua, itu bukan dalam konteks yang tadi dijelaskan oleh Markus panjang lebar, tetapi dalam konteks di dalam birokrasinya, sistem birokrasinya Indonesia. Karena bagaimana bisa Indonesia tidak memberikan keleluasan nih terhadap orang Papua untuk membangun eksistensinya di dalam sistem negara yang dia bangun sendiri. Dia tidak bangun eksistensi di situ. Semua orang Papua yang ingin membangun eksistensi melalui kebijakan, program, bahkan sampai terakhir Lukas NMB mati. Kita lihat dari kasus ini. Jadi semua pejabat, semua representasi orang Papua yang ada di dalam sistem negara ini, itu memang harus dikondisikan untuk betul-betul mendukung pendudukan Indonesia di Papua. Dan itu sangat kurang ajarnya itu bagaimana. Jadi bagaimana Indonesia mau memenangkan hati orang Papua, bagaimana orang Papua memiliki nasionalisme Indonesia, kalau semua ruang orang Papua, eksistensi orang Papua itu harus dibuat seperti begitu. Nah, sepakat sekali tadi soal fragmentasi gerakan itu. Saya pikir kita mau mendapatkan persatuan yang ideal bahkan di dalam negara yang merdeka seperti Indonesia pun itu revolusi demokratiknya itu masih sangat hancur sekali. Kita lihat hari ini. Persatuan kita ini kan persatuan dalam perjuangan, tapi ini persatuan pasca merdeka juga itu sangat susah hari ini. Lihat oligarki mengambil kepentingan yang luar biasa di Papua, di Jakarta. Bagaimana aktor internasional memecah belah kelompok-kelompok politik di Indonesia. Sampai yang paling hancur, bahkan sampai terakhir pada ijazah palsu yang dilindungi oleh satu negara dengan dia punya kelengkapan hukumnya itu. Nah, kalau kita mau lihat hari ini berkaca dari orang Papua, perpecahan orang Papua itu seperti gelas itu, dipecah dan betul-betul dengan berdarah-darah itu. Mau menyambungkan antara satu dengan itu tuh menyambungkan sebuah luka-luka kolektif orang Papua, sejarah kolektif yang sangat susah sekali. Karena kalau tadi bilang fragmentasi, setiap fragmentasi yang terjadi itu berdarah-darah. Ada sejarah politiknya, ada pengalaman-pengalaman kolektif, memori yang memang tidak segampang itu kita mau satukan orang Papua. Hari ini perjuangan orang Papua itu sedang mencari bentuk, mulai dari bentuk satu ke bentuk yang lain, bentuk yang lain, bentuk yang lain. Indonesia mencari bentuk persatuan itu berdarah-darah dan makan ratusan tahun. Timur Leste berdarah-darah. Jadi kita orang Papua hari ini dalam kepungan kolonial yang sangat besar, ada infiltrasi yang besar, ada operasi intelijen yang sangat luar biasa, dihancurkan ke sana kemari, ada kontra intelijen yang dilakukan luar biasa, membangun oposisi untuk mendelegitimasi yang lain dan kiri kanan yang sudah dijelaskan tadi. Itu sangat susah kita membangun itu, dan itu kita tidak bisa salahkan itu seolah-olah sebagai kesalahan kita orang Papua, tidak. Atau pejuang Papua, tidak. Tapi saya yakin, sangat yakin sekali bahwa kita orang Papua dalam pengalaman perjuangan ini sedang mencari cara, sedang mendewasakan proses-proses demokratisasi di dalam perjuangan kemerdekaan itu. Dan saya yakin sekali akan ada waktu orang Papua untuk bersatu, dan persatuan itu akan lebih kuat ketika kualitas itu bertemu dengan kualitas demokrasinya itu maju. Dan praktek-praktek itu yang sedang dilakukan, dan ini sebuah proses dialektika dan dinamika ini terus berjalan sampai hari ini. Dan kita, misalnya saya di KNPB, kita betul-betul ambil posisi yang siap memediasi semua, dan persatuan itu mutlak harus dilakukan. Bukan saja kepada kelompok politik, tetapi semua kelompok perlawanan yang ada, kelompok sektoral, kelompok sosial yang lain, gereja, dewan adat, dan yang lain. Ini semua ekstensi orang Papua sedang dihancurkan. Bagaimana kita tetap menata satu rumah bangsa bersama, tetap memperkuat kembali rumah bangsa, begitu. Kan nasionalisme yang paling ekstrim, nasionalisme dekolonisasi itu. Ini saya dengan dia nasionalisme dekolonisasi. Tapi ada juga nasionalisme identitas soal eksistensi orang Papua. Dia tidak peduli dengan nkri harga mati Papua merdeka, tapi dia mau eksis hidup di atasnya pun negeri tanah ini, begitu. Itu nasionalisme identitas, begitu. Nah, tapi juga yang nasionalisme yang tadi, yang rekayasa nasionalisme yang direkayasa oleh Indonesia untuk menerima itu. Nah, semua kelompok ini mengalami situasi penindasan struktural yang sama. Dan ketika kita mau bilang tentang proyek bersatu, kita harus menyatukan semua. Semua spektrum perjuangan harus bersatu. Sehingga perjuangan ini bukan lagi dimiliki oleh perjuangan yang dikonotasikan sebagai pemberontak. Tidak. Ini resistensi. Ini gerakan perjuangan dekolonisasi. Ini bukan pemberontakan dalam negara atau insurgens, tidak sama sekali. Kami tidak memberontak.
kami melakukan perjuangan dekolonisasi yang belum selesai. Setiap bangsa memiliki hak, dan itu hak penentuan nasib sendiri itu sebab kalau kita mau bilang ini prinsip Jos Kongres itu, prinsip yang ada di atas prinsip hukum Indonesia itu, dan prinsip hak penentuan nasib sendiri itu tidak bisa diganggu atau dibatalkan oleh hukum nasional Indonesia karena dia lebih tinggi daripada hukum Indonesia. Dan ketika orang Papua mau berjuang terus, itu hukum yang hukum internasional, konvenan piagam PBB itu sangat menjamin itu. Kemarin waktu lalu kita bilang itu Timur Leste kemarin ada bilang bahwa kami tidak melalui proses, kami tidak terdaftar sebagai bagian dari list dekolonisasi PBB, tapi kami berjuang dan PBB memungkinkan ruang itu untuk kita bisa merdeka begitu. Dan hari ini mereka buktikan bahwa tidak ada, walaupun negara itu tidak terdaftar di Komite Dekolonisasi PBB ataupun alasan-alasan yang lain, itu dengan sendirinya gugur dari kasus Timur Leste. Gitu. Jadi hak penentuan nasib sendiri, bahkan Palestina hari ini, itu hak yang masih sampai hari ini masih berlaku. Gitu. Dan kalau mau bilang soal dialog ya, saya coba tambahkan di situ. Jadi apakah kita mau bilang resistensi ataukah rekonsiliasi? Tidak. Orang Papua yang dibutuhkan dari orang Papua terhadap Indonesia, satu, pengakuan terhadap dosa sejarahnya masa lalu. Kedua, pengakuan bahwa orang Papua memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Itu baru kita mau bilang bahwa ada rekonsiliasi, ada damai, ada solusi di Papua. Gitu. Tapi itu kan susah itu. Pemerintah kemungkinan atau pasti menolak. Bagaimana Kakak Markus tanggap soal itu? Yang tadi Victor bilang dua. Dalam keyakinan iman, pasti pada waktu yang tepat pemerintah mengakui. Nah, bagaimana caranya? Saya tidak cerita di sini. Ada waktunya. Itu artinya kita tidak meminta-minta. Orang Papua harus fight, harus berjuang, bangkit, memimpin dirinya sendiri. Karena saya pikir perjuangan tidak bisa minta-minta. Namanya berjuang, baru merebut. Nah, tapi kesadaran itu yang sedang terbangun. Semoga pada waktu yang tepat semua bisa terjadi. Dan pemerintah pada akhirnya juga akui. Oke, ini pertanyaan terakhir buat kakak berdua ya. Kalau misalnya pemerintah siap untuk melakukan kompromi politik atau apa begitu, kalau misalnya kakak orang di kelompok ini siap untuk melakukan untuk kompromi politik atau perjuangan hanya punya satu tujuan saja. Misalnya pemerintah tawarkan untuk kompromi politik, tapi kakak orang punya pilihan hanya satu tujuan. Apakah seperti itu? Misalnya lepas dari Indonesia. Ya, ini kan kalau kompromi politik itu kan win-win solusinya. Jadi itu ya apa yang pertanyaan itu kan hasil. Nah, jadi saya pikir tuh kalau bicara soal kompromi itu kan ada tahapannya. Tahap sebelum, saat kompromi, dan pasca kompromi. Atau dalam resolusi konflik negosiasi itu ada sebelum negosiasi, pra-negosiasi, negosiasi, dan pasca negosiasi. Nah, dalam pra-negosiasi itu yang penting. Banyak hal harus disepakati. Nah, minimal ya tempat harus disetujui, siapa mediasi, fasilitator untuk negosiasi. Lalu kemudian waktunya kapan, materi bahasannya yang akan dibicarakan pokok-pokoknya. Lalu kemudian berapa jumlah negosiatornya. Nah, ini harus disetujui oleh dua pihak. Nah, lalu kemudian bagian kedua itu mulainya. Nah, mulainya dari yang sepakati ini berunding. Lalu bagian ketiga adalah setelah itu. Hasil dari perundingan ini apa? Nah, itu saat berunding itu menentukan. Nah, saya pikir ketika proses ini terjadi, pasti ada jalannya. Nah, jadi kita tidak bicara soal hasil akhir, tapi kita bicara fokus pada proses. Jadi banyak orang juga pemerintah Indonesia lalu takut dengan hasil. Juga kita di gerakan di Papua juga lebih bicara hasil, dapat hasil merdekanya.
Tapi saya pikir saya mengajak generasi muda di momen 64 tahun ini, kita bergerak di proses. Proses akan menghasilkan saat dan hasil yang berkualitas untuk masa depan Papua. Nah, jadi mari kita berproses dengan cara yang benar, dengan percaya diri bahwa apa yang kita perjuangkan dengan cara yang benar itu tidak akan mengkhianati hasil. Nah, saya pikir di situ. Pak Victor, tambahkan. Yang paling utama yang harus dimiliki oleh prinsip yang pokok yang harus dimiliki oleh seluruh orang Papua itu, tidak pernah ada cerita itu tamu bernegosiasi dengan tuan rumah itu. Nah, hari ini yang dituntut adalah tamu kok harus sadar diri bahwa kok hanya adalah tamu yang diberikan kepercayaan oleh PBB sebagai wilayah administrator untuk mewujudkan hak penentuan nasib sendiri. Indonesia harus tahu bahwa West Papua adalah proyek dekolonisasi di Pasifik yang terakhir yang harus didorong oleh Indonesia untuk mewujudkan itu. Ada perjanjian Canberra, ada kompromi, kalau kita menghasil kompromi juga agreement yang menghasilkan PEPERA yang dimana Indonesia manipulasi, dan terakhir tahun 2000 kita ada hasil kompromi yang melahirkan OTSUS juga. Nah, semua hasil kompromi duduk dengan Indonesia di atas meja itu, Indonesia tidak pernah punya kemampuan untuk konsisten dengan dia punya keputusan. Kemarin kita baru rayakan 20 berapa tahun OTSUS di Papua ya. Apakah semua OTSUS itu berjalan? Bahkan terakhir kemarin kita baru lihat bahwa semua fiskal keuangan akan dikontrol dari Jakarta, begitu. Bayangkan, Jakarta buat overlapping itu tuh kewenangan di Papua. Jadi ini kurang ajar sekali. Apa kalau kita mau bilang ini kalau OTSUS itu adalah hasil kompromi orang Papua minta merdeka dan jawabannya adalah hasil komprominya adalah OTSUS. Komitmennya mana? Jangankan OTSUS Papua, Helsinki untuk kasus Aceh saja Indonesia tidak kompromi. Nah, jadi ini kurang ajar. Jadi tidak ada jalan lain melawan sebuah penguasa penjajah yang dikontrol oleh oligarki di Jakarta ini, satu Jakarta ini harus melalui persatuan konsolidasi rakyat tanpa batas suku, tanpa batas wilayah. Siapapun dia, orang Papua, orang Sumatera, orang Batak, dia punya kewajiban untuk menolak. Ini penjajahan secara struktural. Penjajahan oleh satu kelompok bangsa terhadap bangsa-bangsa lain di Nusantara. Satu oligarki kekuasaan yang hari ini dengan kepentingan ekonominya, politiknya yang besar mengontrol seluruh Indonesia, ini harus dihancurkan dengan kekuatan persatuan rakyat Indonesia dan orang Papua sendiri. Dan kita orang Papua punya hari ini, perjuangan kita ada di situ. Karena apa? Setiap kompromi, dialog damai yang digagas oleh Teisio Loai, Teis di Bono. Neles lakukan itu berulang-ulang. Neles kasih tahu bahwa bicara dengan Jakarta seperti kita merebus batu itu. Bahasa-bahasanya sama dengan kita merebus batu itu. Artinya bahwa ini kelompok-kelompok di Jakarta yang sangat susah dinegosiasikan begitu. Berbicara damai itu sangat susah. Tapi apakah itu membuat kita akan berhenti? Tidak. Tidak. Semakin keras kolonialisme, semakin keras perlawanan itu akan dilakukan oleh setiap generasi. Setiap generasi punya sejarah dan hari ini dilakukan baik di sipil maupun di orang Papua kurang apa? Setiap hari dengan cara-cara yang damai kita lakukan demo. Sebelum demo polisi sudah datang hancurkan di mana-mana. Semua ruang-ruang damai itu ditutup oleh Indonesia hari ini. Jadi kalau kita mau bilang dialog dalam konteks yang paling real itu adalah ketika orang mahasiswa angkat mic dan bicara di depannya. Ketika kita bikin seminar, ketika orang antar surat saja lalu ditangkap dan dijebloskan seperti kemarin kasus Sorong terhadap 4 orang. Nah, setiap upaya-upaya yang kecil dilakukan ini sama sekali tidak ada. Jadi negara ini sudah sangat represif, sistemnya sudah sangat busuk, dan kebusukan itu akan menghancurkan negara ini sendiri. Lambat laun. Kepercayaan kami ada di situ terakhir. Ini saya tambah di situ satu hal yang dalam seluruh 64 tahun ini sejauh yang saya pahami memang pengakuan eksistensi kebangsaan Papua itu dalam seluruh proses negosiasi ini itu tidak pernah melihat orang Papua sebagai subjek. Penyerahan Belanda kepada Indonesia, kepada PEPERA, kepada UNTEA, itu tidak melibatkan orang Papua.
Padahal Belanda baru membentuk Uni Arat. Dan mestinya persetujuan Uni Arat waktu itu serahkan Papua ini ke UNTEA. Lalu UNTEA serahkan kepada Indonesia tanpa persetujuan juga. Lalu kemudian terjadi New York Agreement. Orang Papua tidak dilihat sebagai subjek. Sampai dengan terakhir Otsus. Otsus itu bukan hasil kompromi, bukan negosiasi, itu pemberian sepihak. Karena kalau bicara Otsus itu apa? Otonomi khusus lagi. Kalau bicara Otsus itu otonomi itu artinya kan menentukan nasib sendiri, mengatur diri. Apa itu yang terjadi? Kan tidak. Dan proses itu terjadi tahun 2000, 2001, 2002 itu tidak melibatkan PDP sebagai subjek pemegang mandat bangsa Papua waktu itu. Tapi ini pemberian sepihak. Kompromi antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Provinsi dipimpin oleh Salosa Ibo CS dengan kelompok di Jakarta yaitu Megawati Soekarno Putri. Jadi belajar dari situasi ini yang saya mau bilang, sampai dengan saat ini bangsa Papua dipandang sebagai objek. Nah, saya pikir itu yang kita harus lawan sampai hari ini. Nah, dari seluruh proses ini, belajar dari itu, dengan eksistensi kami hari ini diakui di Melanesia, di panggung Melanesia, dengan ULMP, ini embrio sebagai eksistensi bangsa Papua. Nah, jadi proses ini yang saya pikir perlu dijaga dan saya pikir itu banyak pihak pemerintah tidak bisa menghindar. Dia harus akui. Baik. Oke, terima kasih Kakak Markus dan Kakak Victor untuk waktunya datang ke studio Jubi TV diskusi tentang nasionalisme ganda orang Papua. Ya, teman-teman di rumah, semoga percakapan kita di pagi menjelang siang ini membantu kita memahami betapa kompleks dan kayaknya pengalaman kebangsaan orang Papua, antara perlawanan, harapan, dan usaha untuk membangun masa depan yang lebih manusiawi. Saya atas nama tim podcast Jubi TV mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber dan kepada penonton yang menyaksikan tayangan ini. Kita jumpa lagi di podcast Jubi episode berikutnya. Salam.